tidaklah aku Allah telah ciptakan jin dan manusia di segala aspek hidup dan kehidupan di dunia ini harapannya bernilai ibadah. Karena itu mudah-mudahan pernikahan ini juga benar-benar bernilai ibadah. Setuju nggak? Tos dulu. Untuk ibadah pernikahan Allah juga masih memberikan bonus, bukan sekedar ibadah yang tanpa makna. Makanya terkadang orang itu paham atau tidak, pokoknya datang nang manten mesti ndongakno. Mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Kenyamanan dalam rumah tangga. Ya, sakinah itu ketenangan jiwa. Jadi mulai detik ini Anda Novi dan Arif sudah harus tenang jiwanya, karena bisa sempurna ibadahnya. Nek kemarin sampai tadi pagi isone mek nglamun tok bayangno wong lanang iki kaya apa rupane. Nah saiki wis halalan thayyiban mubarakan wis. Makane kita doakan mudah-mudahan rumah tangga mereka senantiasa berjalan di atas jalan hidayahnya Allah. Nah, untuk itu saya ingatkan kepada Anda berdua, kedepankan setelah menikah ini apapun barangkali ujian yang akan dihadapi, maka ketenangan jiwa lebih dikedepankan. Bisa jadi setelah menikah ini akan muncul andi-andi lumut yang banyak. Loh iya. Terus bisa jadi juga akan muncul ini dewi-dewi cinta yang bertaburan. Maka ketika itu muncul katakan setan semua, supaya tenang jiwanya. Jadi nggak akan mungkin rumah tangga itu tenang kalau masih tergantung pikiran yang tidak seharusnya ada di dalam pikiran kita. Jadi ketenangan jiwa, makanya ayatnya tadi sudah dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Cuman jenis ini jangan berpaham LGBT. Untuk lanang oleh lanang ya. Istri sampean laki apa perempuan? Perempuan. Loh, nggak kok wis ngerti. Wong sik lagi diakanno lho Pak Bambang kok wis ngerti ya apa iku. Oh iya, ngerti dari administrasi ya. Pembuktiannya baru nanti, bukan sekarang ya. Ya memang harus dibuktikan benar nggak pasangan ini. Kalau Allah menyatakan dari jenismu sendiri, maksudnya jenis makhluk, bukan jenis kelamin. Ya. Jadi manusia ya nikah dengan manusia, jangan sampai manusia nikah dengan jin. Karena banyak manusia nikah dengan jin. Terutama kalau orang punya apa itu hajat-hajat yang nggak wajar, ingin dapat kekayaan yang melimpah, ingin dapat jabatan yang lebih, itu biasanya syarat-syarat yang nggak seharusnya dilakukan. Nah insya Allah anak kita sudah kita kondisikan, kedua orang tua bahkan keluarga besar sudah berjuang bersama. Kita sudah bertemu beberapa kali untuk ikut merumuskan gimana caranya supaya anak kita ini mampu yang pertama as-sakinah, ketenangan jiwa. Wah dodol ini bisa anteng. Kemarin beda Pak Bambang, ketika nasihat di sana itu tak pegang gini. Sekarang kayaknya sudah nyaman. Turun Pak voltasenya. Iya. Langkah berikutnya ketenangan jiwa akan bertambah jika mereka sudah mulai bermawaddah. Apa mawaddahnya? Anuan. Banyak kecil ya. Kemarin loh dungannya wis tak urui. Ya di mana namanya? Apa enggak? Allahumma janib sanaitona wajanib saitona marojatana. Bulan wis wis dikai kok saya gitu loh. Nih, ya, buka Google. Wis enggak usah buka Google, nanti WA Bapak, nanti tak WA. Nah.
ada rencana pertempuran atau tidak ada rencana pertempuran, pokoknya masuk kamar baca doa. Boleh ya Pak Bambang ya? Loh, orang tua lu seweneng ya. Paling orang tua nanti ngungsi gitu. Iya. Iya, ngungsi ya Pak ya? Oh iya. Ya. Nah, mawaddah itu bercinta yang akhirnya Allah izinkan mendapatkan amanah putra atau putri yang solehah. Agar putra dan putrinya solehah, makanya Rasul membimbing Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma jannibna syaitana, ya Allah jauhkan kami dari godaan syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari rizki yang akan kau berikan kepadaku. Nah, setiap hubungan suami istri yang diawali dengan doa seperti yang Rasul contohkan, maka insya Allah sudah ada benteng awal dari godaan syaitan. Setuju nggak? Setuju. Sampai rencananya punya anak berapa? 5. 2. Wong sing ditanya sini kok yang jawab sana. Oh, manten lapas. Ya. Tapi hidup rumah tangga itu bukan mawaddah toh. Namanya wong urip ya ono kesele, ono ngantuke, ono pasang surute. Jadi tadi sudah disiapkan tadi ayatnya oleh Ustaz Nabi tadi. Jadi kalau toh ada kekurangan, mungkin kesehatannya, mungkin kehidupan apapun bentuknya, nggak perlu undang wartawan konferensi pers. Kok ono apa-apa sidik-sidik konferensi pers wartawan mengadunya kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, memecahkan masalahnya berdua dengan penuh kasih sayang. Oke? Nah ini boleh. Nah. Oke, jadi as-sakinah mawaddah warahmah itu harus diraih di dunia. Insya Allah kedua orang tua sudah tepat memilihkan calon pasangan ini muslim dan muslimah, karena di samping tujuan dunia, inti dari pernikahan itu bukan di dunia saja, harus sampai di akhirat nanti. Jika pasangan beda keyakinan, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 221, hati-hati walaupun mungkin jabatannya tinggi, hartanya melimpah, harkat dan martabatnya disegani, dipuja dan dipuji, nggak ada artinya itu semua. Kata Allah, yang beda keyakinan dipaksakan untuk dipasangkan menjadi suami istri, mereka hanya akan membawa kamu ke neraka, kata Allah. Al-Quran itu, sama percaya enggak kalau Al-Quran? Percaya ya? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Sementara Allah menyuruh pasangan itu muslim dan muslimah supaya pasangan itu bisa nyampe ke surga dan mendapatkan ampunan Allah. Allahumma amin. Nek sampai wis mlebu swarga, aja mlebu dhewe. Lantaran dua manusia ini, kita keluarga besar dikumpulkan tanpa ada paksaan, bahkan dengan keinginan yang berbunga-bunga selama beberapa saat ini, karena inginnya juga kumpul semua. Nah, alangkah indahnya kalau sekarang kita kumpul di dunia, kira-kira terbayangkan nggak kita ingin kumpul di surganya Allah nanti? Karena bisa Allah memberikan motivasi, nanti silakan dibuka di surat Ar-Ra'd ayat 23-24, jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lantaran dua orang ini tergerak kita bersama untuk semakin soleh dan solehah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin menjaga adab kehidupannya hanya karena Allah saja, maka Allah telah siapkan surga, namanya surga Aden. Keluarga besar yang sama-sama solehnya, baik dari nenek moyangnya, pasangan dan anak keturunannya, di mana setiap saat malaikat masuk sambil menyatakan keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga Aden. Kalian bisa berkumpul kembali di sini karena dulu di dunia telah menjalani hidup dengan sabar.
Sabar ya saya. Apa sih sabar itu? Saya tanya di sini saja, ini katanya Bapak Bang bahasa, nanti yang ditanya di sana. Enggak, saya tanya di sini, tapi yang mendengarkan di sana. Sabar itu habsun nafsi fi syariatillah, mampu mengendalikan hawa nafsu agar tetap berada di dalam syariat agama Allah. Insya Allah kalau mantan-mantan lawat bisa sabar semua Pak Bambang, tenang aja, paling ya ada satu ya yang belum sabar, kalau nggak satu ya dua ya, kalau nggak dua ya tiga. Oke, satu itu. Jadi tujuan pernikahan tadi dunia as-sakinah, surganya jangan sampai masuk neraka, harus di akhirat jangan sampai masuk neraka, masuk surga. Bawalah keluarga besar untuk bersama-sama reuni di surganya Allah ya. Yang pertama. Yang kedua, ayat tadi sudah dibaca, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi saya lihat jam 8 persis anak-anak masih jomblo ya. Setelah jam 8 lewat melaksanakan mitsaqun ghalidh di hadapan Allah, maka status predikat sudah berubah menjadi suami dan istri. Suami dan istri nggak perlu berebut untuk menentukan kepemimpinan di dalam rumah tangga, karena tadi sudah diingatkan oleh beliau, menikahlah dengan dasar agama. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Jika orang menikah cuma melihat hartanya, jika melihat keturunannya darah biru, darah merah, darah kuning dan seterusnya, jika melihat cuma ketampanan dan kecantikannya, itu hanya berlaku sejenak di dunia, tidak akan pernah kekal dan abadi. Cantik paling golek wis turu bengi ngiler ya wis gak cantik, tapi jangan terus malah diunen-uneni sampai nggak cantik, jangan gitu ya. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh beliau, detik ketika mitsaqun ghalidh tadi, komando yang biasanya dari Pak Bambang kepada Novi sudah beralih. Siapa yang berikan komando? Suami. Nah ingat, di dalam Islam itu yang memberi komando itu ku anfusakum wa ahlikum naro, bukan memberikan perintah tapi memberi contoh. Halo, imam itu di depan atau di belakang? Imam itu dilihat makmum atau melihat makmum? Dilihat makmum. Imam itu ditiru atau meniru? Ditiru. Jangan sampai imam dilihat oleh makmumnya isinya mek kukur-kukur doa. Kayak mau sholat itu loh. Boleh nggak imam kalau salah diingatkan oleh makmum? Boleh. Cuman Allah menyatakan suami itu qawwam. Qawwam itu bukan hanya imam, bukan hanya pemimpin, tapi pengayom, pembimbing, pendidik, pelayan. Sampai harus bisa jadi pelayan istri gitu. Ya, nanti lapor Bapak. Ya. Karena Islam seperti itu. Jadi nggak akan mungkin bisa memimpin makmumnya kalau nggak menjiwai siapa makmum itu. Kata Rasul bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bahkan tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasabta. Yang namanya tulang kalau diluruskan bisa enggak? Enggak bisa, pasti patah. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Namun kalau dibiarkan bengkok, selamanya akan tetap bengkok. Maknanya suami kalau ingin istrinya patuh sebagai makmum yang taat kepada imam, maka rawatlah istri makmumnya dengan sifat kasih sayang, bukan dengan temperamental. Tapi saya yakin Pak Bambang, insya Allah Arif ini lemah lembut kok. Ya. Saya tahu ini Arif ini lemah lembut. Mudah-mudahan semakin lemah lembut setelah punya pasangan. Ya. Nah, karena rumah tangga itu ibadah, sudah ditata dan diatur oleh Allah. Ibadah sebagai seorang suami gimana, istri bagaimana. Nah, maka suami menjalankan roda kehidupan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Istri nggak banyak dituntut oleh Allah.
Kata Allah, fassolihatu qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solehah adalah istri yang taat kepada siapa? Tak ingatnya ya saya ya bukan salah, tapi perlu diluruskan. Ayatnya mengatakan tadi di surat An-Nisa ayat 34, istri yang solehah adalah istri yang taat kepada Allah dan mampu menjaga kehormatan diri baik di depan maupun di belakang suami karena Allah yang telah menjaganya. Artinya jika suami sudah mengendalikan rumah tangga sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, istri yang sudah sholat, yang sudah puasa, yang sudah zakat, yang sudah melaksanakan ibadah-ibadah sebelumnya, sempurnakan ibadahnya. Tinggal satu, ikuti arahan dan contoh suami yang mengajak di jalan Allah dan Rasulnya, lempeng bagi istri masuk surga. Setuju? Jadi kalau patuh pada suami, nanti suaminya minta gerandong diikuti, boleh pesugihan diikuti, jangan. Jadi ukurannya bukan kepada suami ya, kepada Allah. Walaupun ada hadis begini, lau kunta amiron ahadan ayyas sudah li ahadin la amartul mar'ata antas sudah li zaujiha. Sekiranya saja boleh di muka bumi ini seseorang untuk sujud pada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sujud bukan seperti sholat. Sujud dalam makna taklim, saling menghargai antara fungsi dan tugas suami apa, fungsi dan tugas istri apa. Paham? Siap menjadi istri? Iya. Siap menjadi suami? Yo siap membintani suwe. Nah sekarang yang ketiga, anakku baik Novi maupun Arif, kalau sekarang nanti sebentar lagi bahkan sampai dinobatkan untuk menempati singgasana yang dalam tanda kutip disebut mulia, orang tua saja nggak punya hak untuk menempati singgasana itu. Bahkan orang tua siap lengser di sebelah kanan dan kirinya. Itu tanda keberhasilan dan kesuksesan sampean berdua. Tapi apakah sukses itu begitu saja sampean sukses tanpa ada orang lain yang berkorban dalam kesuksesan sampean? Ingat, sampean dulu lahir kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jika sekarang sampean merasa bahagia, semua dalam genggaman sampean, yang lain pun tidak ada yang berani mengusik singgasana sampean. Sampeanlah yang berkuasa hari ini, cuman beberapa saat. Tapi ingat, dulu sampean lahir gak punya apa-apa dan tidak mau apa-apa. Tanpa sentuhan orang tua gak akan mungkin punya apa-apa dan bisa apa-apa. Bahkan ketika sampean sukses pun, justru yang mengawali sukses bukan sampean. Jadi ingat anakku, ketika telinga belum bisa mendengar, mata belum bisa melihat, lisan belum bisa berucap, hati belum bisa mencerna, kaki belum bisa melangkah, semua tubuh belum ada, karena saat itu sampean baru di dalam perut ibu. Justru ibulah yang membentuk kesuksesan sampean yang pertama kali. Ibu hamil dalam kondisi yang payah luar biasa. Ibu hamil dalam kondisi untuk menempatkan tubuhnya aja berat, kemana-mana tetap dibawa. Tapi semakin besar, semakin sayangnya dengan perutnya yang semakin membesar. Setiap hari dieluskan di dalam perutnya, mengatakan, anakku sukses, anakku kaya, anakku bahagia, anakku cantik, anakku ganteng, anakku soleh, anakku solehah. Tidak ada ibu yang ketika hamil sampai dulu kecewa, tapi bahagia yang luar biasa. Belum ada manusia di muka bumi ini yang telah mendoakan sampai, tapi orang tua yang pertama kali telah berbuat yang luar biasa. Makanya ketika Rasul menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seorang ibu, al-jannatu tahta adadani rumah, surga berada di bawah telapak kaki. Jangan karena engkau merasa bisa sukses, jangan engkau sekarang merasa sudah menjadi suami dan istri, kemudian menjauh dari kedua orang tua. Justru semakin dekatlah kepada orang tua, karena semuanya itu ada karena jasa baik orang tua.
Dan orang tua tidak pernah mencatat berapapun besar biaya yang dipakai untuk sampai menjadi manusia yang sukses. Orang tua tidak pernah memberikan ini nota tagihan, engkau hidup ini nak sekian hasilnya. Gak pernah ada orang tua seperti itu. Bahkan ibu pun ketika anaknya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa manusia di muka bumi ini yang paling pantas aku bergaul dengan baik? Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Tumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru Rasul menyebut bapakmu. Betapa penghormatan anak kepada orang tua, sampai Rasul menyebut ibu 3 kali, ayah sekali. Dan seperti itu pun tidak pernah menjadikan seorang ibu tinggi hati dan besar kepala. Ego menunjukkan kepada anaknya. Dan ketika engkau dulu belum nalar, masih kecil dalam bohen ibu, ibu senantiasa membisikkan di telinganya, nak, Novi, nak, Arif, ayahmu memang gak pernah menghamilkanmu, ibu yang hamil kamu nak. Tapi darah daging ayahmu mengalir pada dirimu, bin Alfian Mizar, bin Bambang, dan ibumu saat itu yang menghamil, tapi tidak bin pada ibu, tidak binti pada ibu, ayah ya. Ayahmu memang gak pernah melahirkanmu, ibu yang menghamil kamu dan melahirkanmu. Tapi ingatlah, justru ayahmu yang pertama kali membentengi tauhidmu, kekuatan rohanimu. Ketika engkau lahir dulu menangis karena digoda oleh syaitan, saat itulah ayah yang melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, ayah yang mengumandangkan azan, ayah yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk tanggung jawab orang tuamu. Ayah sebagai walimu membentengi kamu tidak tergoda oleh syaitan. Ayahmu nah benar, ayahmu gak pernah memberikan air susu ibu kepadamu. Hanya ibu yang punya air susu, gak ada air susu ayah. Tapi setiap isapan air susu yang kau hisap sehingga kau menjadi manusia dewasa saat ini, ganteng dan gagah perkasa, cantik jelita, semuanya tidak lepas dari perjuangan orang tuamu yang disebut ayah. Berapa sudah keringat yang dihabiskan oleh ayah, banting tulang pagi, siang, sore, malam, menjadikan dia tidak pernah melihat di bawah terik matahari, guyuran hujan, hamparan bumi, nggak pernah dipikirkan sakit rasanya tubuh ini, nggak pernah terasa. Tapi tetap berjuang demi untuk menghasilkan pundi-pundi dengan pengorbanan keringatnya yang panjang. Kau menjadi manusia yang luar biasa saat ini. Nah, barangkali engkau merasakan ayahmu nggak pernah menyikapmu sampai engkau bubuk dengan nyaman, sampai engkau terlelap tidur. Bukan berarti ayah nggak sayang kepadamu nak, tapi ayah ingin kau tegar. Ayah tidak ingin kau menjadi manusia yang cengeng. Ayah mengorbankan semuanya dalam perasaannya, ingin engkau ketika suatu saat nanti, dan pasti ada di antara keluarga kita, mungkin ayah, mungkin ibu yang akan kembali duluan menghadap Allah. Engkau sudah harus siap menjadi manusia, generasi yang melanjutkan cita-cita keluarga ini, bukan hanya dunia, sampai nanti kumpul reuni di surganya Allah nanti. Itu yang dibisikkan oleh ibu. Ibu tidak pernah ego dan tinggi hati. Karena itu ketika engkau sekarang sukses, ini baru awal sukses di dunia, baru jalan untuk menuju sukses berikutnya. Tidak ada kesuksesanmu akan terus berlanjut ke akhirat jika engkau sukses ini kemudian lupa dengan siapa yang telah mengarahkan kesuksesanmu. Makanya Rasul menyampaikan peringatan keras kepada setiap anak. Apa kata Rasul? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Allah tidak kecuali memerintahkan kepada setiap anak. Walaupun orang tua nggak pernah minta dihargai oleh anak, tapi Allah yang memerintahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mas Arif, pandang ayahmu. Mbak Novi, pandang bapak dan mama. Yakin dulu sekian puluh tahun yang lalu ayah dan ibu tidak seperti sekarang. Rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, pandangannya sudah nggak tegak lagi seperti dulu. Ayat mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika mungkin suatu saat
Yang namanya orang tua tidak akan tetap kuat seperti saat waktu masih muda. Dan engkau sebagai anak yang Allah takdirkan sempat merawat salah satu atau kedua orang tuamu, jangan sampai nak ketika engkau merawatnya mengatakan kepada orang tua. Bagaimanapun ketika anak sempat merawat orang tua dibanding dengan orang tua merawat anak, kira-kira lebih lama siapa? Karena itu persiapkan setelah ini harus jauh lebih berbakti kepada orang tua ya nak ya. Walaupun mungkin gak bisa ketemu jauh, paling tidak di WA, di telepon, sekarang video call bisa, kondisi papa gimana, kondisi mama gimana, dan seterusnya ya. Oke. Dan yang keempat, di antara salah satu tujuan rumah tangga adalah lahirnya generasi. Mudah-mudahan dengan doa dan keteladanan kita bersama, anak kita segera dipercaya oleh Allah bisa mendapatkan generasi sebagaimana doa yang kita lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cuman kuncinya sebelum Allah mengamani putra dan putri yang inginnya jadi soleh dan solehah, hendaklah calon ayah, hendaklah calon ibu sudah lebih dulu menjadi ayah yang soleh, ibu yang solehah. Jangan nanti kalau Allah sudah berikan amanah, ayah sama ibunya cuma tolak-toleh aja. Ya. Kalau ingin anaknya ahli Al-Quran, berarti ayah dan ibunya juga sudah mendahului ahli Al-Quran. Kalau ingin anaknya rajin sholat, jangan ayah dan ibunya cuma nongkrong di depan TV. Maka anak diajari sholat, diberikan contoh sholat. Ingat, orang tua itu memberi contoh, ya, bukan menyuruh. Dan yang terakhir, tentu dengan pernikahan ini kita telah dipertemukan oleh Allah. Saya bagian dari keluarga panjenengan. Mungkin panjenengan lebih mudah menghafal wajah saya daripada saya menghafal satu persatu dari panjenengan. Karena itu Allah menyuruh kepada kita bersama, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita diperintah untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Karena insya Allah kita telah meyakini Islam sebagai pegangan hidup kita. Mudah-mudahan dengan sarana dan dasar landasan Islam itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Akhirnya dari keluarga besar ini, jika nanti panjenengan duluan sudah nyampe di surga, tolong cari saya ya Pak Bama ya. Iya, dan sama-sama kita berjuang untuk meraih prestasi ibadah dalam ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali dari semua yang saya aturkan tadi, khususnya kepada anak-anak berdua, Rasul nasihat dalam bab kehidupan kita. Kata Rasul, ajaban, sambil mengacungkan jempol, li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair falaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Rasul, sungguh mentakjubkan pola hidup orang yang beriman itu, karena orang yang beriman itu semua sisi kehidupannya mesti baik. Yang seperti itu nggak mungkin dijumpai kecuali pada orang-orang yang beriman saja. Gimana karakter orang yang beriman membangun kehidupannya? In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Orang beriman itu ketika mendapatkan karunia, dia banyak bersyukur kepada Allah. Nanti pasti akan ada latihan ya Nabi ya. Tanggal muda bersyukur, tanggal tua ya bersyukur juga. Jangan nanti ada lagu itu nggak ada uang ditendang. Loh kok wis apa sampai lagu ini? Wah di sini. Nah, insya Allah yakin ya. Jadi ketika Allah memberikan karunia, banyak bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu dzarra'u sabara fakana khairullah. Jika mungkin diuji oleh Allah apapun bentuknya, hal-hal yang negatif, bersabar ya kepada Allah ya, nggak usah marah, nggak usah emosi ya, karena dengan bersabar itu insya Allah nilainya pun juga baik. Mudah-mudahan dengan tambahan pencerahan untuk anak-anak berdua itu sangat bermakna bagi kita pun juga, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan mari kita sempurnakan, walaupun tadi sudah ada doa di pernikahan, untuk berdoa lebih tambah lagi
agar khususnya anak-anak berdua senantiasa dalam bimbingan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil aini wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan doa dan dibicarakan dengan turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.